Baik, kita mulai lagi. Jadi kita masuk ke topik ke-9 dengan judul kimia analisis yang nanti akan dibagi menjadi kualitatif dan kuantitatif. Jadi kimia analisis itu bisa dibagi menjadi dua jenis analisis, yaitu analisis kualitatif dan kuantitatif. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah mahasiswa mengetahui dan memahami gambaran umum kimia analisis. Nah, untuk memahami kimia analisis, kita akan breakdown topik besarnya menjadi 3 topik yang lebih sederhana. Yang pertama adalah outline kita hari ini adalah analisis kualitatif dan kuantitatif. Lalu ada penentuan metode dan pengambilan sampel, lalu metode dalam menyatakan kesalahan dan hasil. Jadi sebelum kita masuk ke materi utamanya, kita perlu memahami istilah-istilah dalam analisis gitu ya. Yang pertama adalah analisis sendiri adalah sebuah proses untuk menentukan bagian atau zat penyusun sampel. Jadi caranya adalah diuraikan gitu ya. Lalu ada juga yang disebut dengan determinasi, yaitu penentuan, yaitu proses pengukuran jumlah zat tertentu dalam sampel gitu. Jadi setelah kita analisis, kita uraikan ada apa saja di dalam zat tersebut, kita akan mendeterminasi berapa banyak sih zat tersebut dalam sampel. Lalu ada juga yang disebut dengan analit, yaitu zat yang ingin ditentukan atau yang ingin dianalisis. Misalnya analitnya adalah dalam contoh yang saya sertakan di bawah, analit yang ingin dianalisis adalah klorida gitu ya dalam darah, dan kita akan mendeterminasi konsentrasi klorida dalam darah. Baik, sampai sini mungkin mudah dipahami. Kita akan masuk ke outline seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa outline kita hari ini ada 3. Dan kita akan masuk ke outline yang pertama, yaitu analisis kualitatif dan kuantitatif. Jadi kita pahami dulu apa itu kimia analitik. Jadi kimia analitik atau analytical chemistry adalah penentuan karakteristik kimia sebuah zat untuk menjawab 2 pertanyaan utama, what dan how much, berapa banyak. Jadi untuk analisa kualitatif itu menjawab what, apa sih yang ada dalam sampel tersebut, dan analisis kuantitatif untuk menjawab how much, jadi berapa banyak analit tersebut dalam sampel gitu ya. Nah ini contoh supaya kita lebih mudah memahami bedanya kualitatif dan kuantitatif. Jadi misalnya pada analisis komposisi kimia bahan pangan, itu untuk analisis kualitatifnya kita akan menentukan apakah dalam sampel tersebut, sampel pangan tersebut ada kandungan karbohidrat, protein, lemak, dan vitaminnya, misalnya vitamin A, D, dan E. Gitu. Lebih lanjut, kita juga bisa menentukan kuantitatifnya. Jadi dalam bahan itu iya betul ada karbohidrat, tapi jumlahnya berapa? Nah, untuk menentukan jumlahnya itu kita perlu melakukan analisis lanjutan, yaitu analisis kuantitatif. Nah, baik. Nah, kimia analitik juga dapat digolongkan menurut ukuran sampelnya. Jadi sampelnya di atas 0,1 gram itu disebut analisis makro, dan semakin ke bawah semakin kecil ukuran sampelnya itu menurun jadi semi mikro, mikro, dan ultra mikro. Jadi mungkin bisa dilihat penurunan jumlahnya gitu ya. Lalu untuk yang analisis ultra mikro itu sampai di bawah 1 mg, misalnya untuk analisis asap rokok. Nah, yang selanjutnya adalah analisis kimia kualitatif. Analisis kimia kualitatif dilakukan dengan reaksi kimia selektif dengan menggunakan instrumentasi tertentu. Jadi selektif itu yang ingin kita teliti itu kita reaksikan dengan zat tertentu supaya kita bisa melihat, oh ternyata muncul ini sebagai indikasi ada zat ini gitu ya. Dalam analisis ini menentukan ada tidaknya suatu zat, misalnya pada reaksi antara perak nitrat yang dilarutkan dalam asam nitrit lalu dilarutkan pada sampel, lalu muncul endapan. Nah, menunjukkan adanya ion halida. Nah, salah satu cara analisis kimia kualitatif adalah misalnya dengan
ada tidaknya muncul endapan. Jadi nanti kalau kalian masuk ke analisis zat gizi atau nanti masuk ke biokimia itu akan menemukan banyak reaksi-reaksi seperti ini gitu. Misalnya reaksi Benedict gitu, ketika muncul endapan merah bata berarti dia ada kandungan karbohidrat misalnya seperti itu. Tapi nanti itu akan lebih lanjut dibahas di mata kuliah lain. Lalu dalam analisis ini terdapat dua istilah penting yang harus dipahami dengan jelas perbedaannya. Yang pertama, reaksi selektif. Reaksi yang dapat terjadi dengan substansi lain namun memperluas derajat preferensi dengan substansi yang dites. Jadi misalnya saya berikan zat ke sampel gitu ya, zat tertentu ke dalam sampel. Nah itu zat itu bukan hanya bereaksi dengan misalnya karbohidrat yang akan kita analisis gitu, tapi dia juga bereaksi dengan protein misalnya gitu. Tapi dengan reaksi itu nanti kita bisa selanjutnya melakukan langkah lain yang untuk memisahkan mana yang protein, mana yang karbohidrat. Gitu. Lalu reaksi spesifik, kalau spesifik itu hanya dapat terjadi dengan substansi yang diteliti. Jadi misalnya saya ingin menganalisis karbohidrat, ya yang saya pakai zat yang untuk penentunya itu ya hanya bisa bereaksi dengan karbohidrat misalnya. Selektivitas sebuah reaksi dapat dicapai dengan berbagai cara. Jadi misalnya dengan preparasi sampel, contoh ekstraksi, presipitasi atau pengendapan, atau bisa dengan instrumentasi yaitu detektor selektif yang seperti saya ceritakan tadi, misalnya jika ditetesi dengan larutan ini maka muncul endapan ini, maka nanti bisa muncul bahwa oh ternyata ini adalah sebagai deteksi adanya zat karbohidrat misalnya gitu. Lalu yang ketiga, turunan target analitik dengan turunan gugus fungsionalnya. Jadi nanti kalian juga akan belajar mungkin di analisis zat gizi. Jadi yang dianalisis itu misalnya gula reduksinya seperti itu. Atau turunan misalnya protein nanti dianalisis turunan asam aminonya misalnya. Lalu juga ada kromatografi, yaitu memisahkan konstituen sampel. Jadi itu nanti misalnya dalam satu sampel itu kan ada berbagai zat gitu, nanti dipisahkan dengan metode kromatografi. Nah, yang kedua adalah analisis kimia kuantitatif. Analisis kimia kuantitatif, komposisi sampel biasanya sudah terdefinisi atau sudah melalui analisis kualitatif sebelumnya. Jadi biasanya kuantitatif itu didahului oleh kualitatif gitu. Jadi misalnya saya ingin menganalisis kadar protein, ya berarti saya sudah tahu bahwa di sampel itu ada proteinnya gitu. Jadi jarang sekali analisis kuantitatif itu kita sama sekali nggak tahu apa yang ada di dalam sampel itu. Jadi harus terdefinisi dulu apa yang ada di dalam sampel, baru kita analisis kuantitatif. Nah, itu bisa dalam satu paket analisis kimia kuanti atau kualitatif dulu baru diikuti dengan kuantitatif. Jadi analisis kimia kuantitatif ini mendefinisikan jumlah suatu zat dalam satuan ukuran, misalnya berapa mikrogram per 100 gram sampel. Gitu. Contoh analisis kimia kuantitatif yaitu spektrofotometri dan kromatografi gas, gravimetri, volumetri, dan titrimetri. Nanti kita akan membahas ini di topik selanjutnya gitu ya. Nanti ada gravimetri dan titrimetri di topik ke-10. Nah, ini pengelompokan zat berdasarkan hasil analisis kuantitatifnya. Jadi senyawa yang disebut dengan senyawa mayor itu lebih dari 1%. Lalu senyawa minor itu 0,01 sampai 1%. Lalu senyawa trace itu kurang dari 0,01%. Contoh senyawa-senyawa dalam beras, kalau yang mayor itu adalah karbohidrat, protein, yang minor itu adalah lemak, dan yang trace itu adalah kandungan mineralnya. Nah, kita masuk ke outline kedua, yaitu penentuan metode dan pengambilan sampel.
Nah, ini adalah sebelum kita membahas itu, kita perlu tahu apa itu proses analisis gitu ya. Jadi, proses analisis itu ada 7. Yang pertama, mendefinisikan masalahnya dulu, lalu menentukan metodenya, mendapatkan sampel yang representatif, lalu sampel itu disiapkan, lalu lakukan pemisahan kimia jika diperlukan, lalu baru pengukuran, dan hitung hasil dan laporan. Kita akan masuk dulu ke tahap sebelum prosedur gitu. Jadi sebelum melakukan prosedur, melakukan pengukuran, kita perlu tahu, perlu kita definisikan apa saja informasi yang dibutuhkan. Lalu siapa sih yang membutuhkan gitu? Misalnya apakah itu lembaga, misalnya BPOM atau lembaga atau hanya perorangan gitu. Tentu informasi yang akan kita sajikan akan berbeda gitu. Misalnya seperti kalau orang awam misalnya pengen tahu apa namanya ini tuh sebenarnya kadar gulanya berapa sih Bu misalnya seperti itu. Nah itu berarti ya cuman apa yang dia butuhkan aja gitu. Tapi kalau kita bicara yang meminta data adalah misalnya Badan Pangan misalnya, saya pengen tahu pangan lokal di Jogja ini ada yang sangat bagus katanya gitu. Misalnya ada ubi yang tinggi dengan apa namanya flavonoid misalnya seperti itu lalu minta dianalisis. Nah, itu biasanya mereka minta lebih detail gitu. Jadi siapa yang membutuhkan itu juga sangat penting untuk dipertimbangkan. Lalu apa tujuannya? Jelas yaitu hanya untuk mengetahui saja atau itu perlu untuk pengembangan produk atau itu perlu untuk apa namanya screening keamanan pangan misalnya seperti itu. Lalu jenis sampel yang akan dianalisis. Jadi sampelnya itu sampelnya homogen atau heterogen atau jenisnya padat, cair atau gas. Nah, itu kan mempengaruhi nanti metode yang digunakan apa. Nah, yang pertama tadi yang di bagian tadi yang pertama yang akan kita lakukan itu adalah mendefinisikan masalah. Jadi ada banyak faktor yang perlu diperhatikan saat mendefinisikan masalah. Jadi masalahnya tuh apa dulu gitu. Apa yang perlu ditemukan? Apakah cukup dengan kualitatif? Oh, di sana ada zat A, B, C gitu atau memang yang diperlukan itu kuantitatif. Oh, dalam zat A itu yang dibutuhkan yang mengandung berapa banyak protein, berapa banyak lemak misalnya seperti itu. Informasi tersebut akan digunakan untuk apa dan siapa yang akan menggunakan. Itu sudah saya jelaskan ya sebelumnya. Lalu kapan diperlukan hasilnya? Nah, ini kalau diperlukannya cepat, kita akan mempertimbangkan metode yang lebih cepat hasilnya gitu. Seberapa akurat dan presisi hasil yang diperlukan itu jelas. Misalnya apa namanya memang butuh yang dia sangat presisi dengan apa namanya istilahnya apa jumlah yang sangat kecil gitu. Nah itu nanti metodenya juga bakal berbeda. Lalu selanjutnya berapa budget atau biaya yang tersedia. Nah ini nanti kalau kalian ujian atau tugas akhir ada yang memang mengambil di lab gitu. Nah ini nanti akan sangat penting. Jadi berapa budget yang akan kalian gunakan gitu, untuk melakukan penelitian skripsi kalian misalnya. Kalau misalnya budgetnya terbatas, ya kalian akan mencari apa namanya metode analisis yang sesuai dengan budget dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Lalu ini selanjutnya setelah masalahnya sudah terdefinisi, kita akan menentukan metode. Gitu. Nah, menentukan metode itu ternyata juga banyak sekali faktor yang perlu diperhatikan. Gitu. Nah, ini memang tidak bisa dihafal gitu ya dalam artian sebegini banyak itu tidak bisa dihafal, hanya bisa dipahami gitu. Nanti apalagi kalau kalian sudah mulai mempraktekkan gitu, kalian akan lambat laun akan memahami ini dan menghafal dengan sendirinya gitu. Jadi misalnya seperti tipe sampelnya yang seperti ini tuh biasanya dianalisis dengan ini gitu. Lalu preparasinya butuh apa saja, sensitivitasnya gimana, selektivitasnya gimana, akurasinya gimana gitu. Lalu ahli pengalaman yang melakukan analisis tersebut, kalau kita meminta analisis X, itu ada nggak sih orang yang bisa melakukan gitu? Apakah kita sendiri bisa melakukan atau kita butuh bantuan orang lain? Lalu biaya, kecepatan, apakah membutuhkan otomatisasi? Apakah itu metodenya itu sudah
sudah dikaji di literatur, dan lain-lain. Lalu selanjutnya, setelah menentukan metode, oh iya, oke, saya akan menggunakan metode kuantitatif yang ini misalnya. Nah, kita perlu mengambil sampel. Jadi, tidak mungkin kita akan menganalisis seluruh seluruh bahan itu ya. Jadi misalnya seperti kita mengambil buah lokal, itu tidak akan semua buah lokal akan kita ambil. Gitu. Jadi kita akan mengambil bagian kecil dari material yang akan dianalisis. Dalam kasus sampel sangat kecil jumlahnya dan tidak akan digunakan lagi, material bisa digunakan secara keseluruhan. Jadi misalnya memang sampelnya sangat terbatas, itu bisa kita ambil keseluruhan. Gitu. Nah, dalam mendapatkan sampel perlu diperhatikan apakah sampel tersebut homogen atau heterogen. Dalam artian sampel itu sudah homogen belum, sudah dipisahkan belum antara lemak, protein, dan karbohidratnya gitu. Atau juga apakah dalam sampel dapat berbentuk padat, cair, atau gas. Jadi bentuknya sampel itu apa gitu. Lalu kita cek apakah itu sudah homogen atau heterogen dalam komposisinya. Lalu juga statistik sampel. Jadi berapa banyak sampel yang diperlukan untuk dapat mewakili keseluruhan bahan gitu ya. Jadi nanti kalau di metodologi penelitian itu akan banyak dibahas. Jadi berapa banyak sampel yang harus kita ambil supaya itu representatif. Nah, ini adalah jenis sampel. Jadi yang pertama itu sampel kasar. Misalnya dari sekian banyak orang yang mengkonsumsi nasi beras hitam, kita ambil 5 orang untuk menentukan kenaikan kadar glukosa setelah mengkonsumsi nasi beras hitam. Lalu dari 5 orang tersebut, setiap orang kita ambil 10 ml darah sebelum dan sesudah makan. Nah, itu adalah sampel laboratorium. Jadi dari sampel kasar tadi kita ambil lagi supaya yang bisa kita bawa ke laboratorium. Nah, dari sampel laboratorium itu juga tidak semuanya bisa kita analisis. Kita akan ambil lagi 1 ml darah dari setiap sampel untuk dianalisis lebih lanjut yang disebut dengan sampel analisis. Nah, selanjutnya dalam pengambilan sampel itu juga perlu diperhatikan supaya tidak terjadi perubahan dalam proses pengambilan sampel gitu ya. Setelah diambil biasanya kan disimpan tuh gitu. Sebelum dianalisis di laboratorium. Nah, itu harus sangat diperhatikan supaya tidak terjadi perubahan. Nah, faktor yang perlu diperhatikan salah satunya adalah tempat penyimpanan atau kontainer, atmosfer udara, suhu temperatur, dan cahaya. Jadi ini saya berikan contohnya. Jadi misalnya pada gas-gas korosif seperti sulfur dioksida itu sangat harus diperhatikan kontainer untuk penyimpanannya itu apa gitu. Yang jelas dia tidak bisa misalnya dengan logam seperti itu karena akan korosi gitu ya. Lalu atmosfer misalnya substansi alkalin dalam darah akan bereaksi dengan atmosfer atau udara. Itulah kenapa ketika analisis darah itu biasanya setelah diambil dia akan dimasukkan ke tabung yang tertutup. Gitu. Ada juga yang sangat peka terhadap panas atau temperatur, termasuk sampel darah yang lebih awet jika disimpan dalam kondisi dingin atau vitamin C dalam bahan pangan. Jadi ini adalah salah satu yang sangat penting bagi ahli gizi untuk tahu bahwa vitamin C itu adalah vitamin yang sangat sangat labil gitu ya. Dia kena panas, dia rusak, kena cahaya, dia juga rusak gitu. Jadi nanti kalian akan tahu di saat analisis zat gizi bahwa ketika analisis vitamin C itu benar-benar harus segera gitu ya. Setelah diperas dari jeruk harus segera dianalisis karena dia sangat mudah rusak gitu. Jadi kalau nanti ada yang membuat es jeruk dari perasan jeruk diberikan air panas lalu setelah itu harapannya untuk memenuhi vitamin C berarti itu adalah tidak ada isinya gitu ya, hanya asam citrat dari jeruk dan asam ascorbat dari vitamin C. Nah, selanjutnya setelah mendapatkan sampel yang representatif, kita perlu melakukan persiapan sampel. Jadi sampelnya itu kita siapkan supaya bisa dianalisis gitu ya.
Misalnya itu tadi jenis sampelnya apa dulu, lalu dia larut atau tidak, mau dianalisis dalam bentuk analisis kadar abu atau ekstraknya, perlu pemisahan kimia atau tidak, perlu dijadikan konsentrat atau konsentrasinya dinaikkan atau tidak, apakah perlu penyesuaian pH atau penambahan reagen. Jadi ada beberapa reaksi yang memang dia perlu disesuaikan pH-nya supaya dia menjadi optimal untuk melakukan reaksi. Lalu melakukan pemisahan kimia itu jika diperlukan, jadi tidak semuanya harus dipisah gitu. Nah, tahap ini meliputi ekstraksi, pengendapan, distilasi, dan kromatografi. Nanti akan menemukan distilasi itu di analisis protein. Lalu melakukan pengukuran, yaitu melakukan pengukuran dengan metode yang paling sesuai. Nah, faktor yang mempengaruhi pengukuran itu adalah kalibrasi. Jadi alat itu sudah diukur atau belum gitu ya. Sudah ditera atau belum. Jadi misalnya seperti timbangannya itu ada errornya atau enggak gitu. Nah, harusnya alat-alat yang digunakan untuk mengukur itu memang dikalibrasi secara berkala. Lalu ada validasi atau kontrol. Jadi jangan sampai ketika kita menganalisis itu tidak ada kontrolnya. Jadi kita kira itu kandungannya sangat besar gitu ya. Misalnya kita menganalisis kadar gula dalam beras putih strain apa gitu ya. Maksudnya jenis apa gitu. Nah, kita menyatakan bahwa ini ternyata beras ini tuh kandungan gulanya sangat rendah karena dalam 100 gramnya itu cuma berapa persen gitu. Nah, ternyata kita tidak mengambil kontrol. Jadi kita nggak ada perbandingannya. Setelah dianalisis dibandingkan ternyata oh ya sama semua beras itu kandungan gulanya itu sekian gitu. Berarti itu tidak bisa disimpulkan sebagai beras yang lebih rendah kadar gulanya misalnya. Lalu ada juga replikasi pengulangan, yaitu mengulang prosedur yang sama pada sampel yang sama beberapa kali supaya kita tahu apakah pengukuran kita itu benar atau tidak. Gitu. Jadi banyaknya replikasi itu tergantung kebutuhan apa yang akan dianalisis. Gitu. Nanti itu sangat spesifik ketika sudah memang kita masuk di laboratorium, kita belajar itu. Nah, ini adalah gambaran saya yang saya berikan supaya lebih paham dari proses-proses analisis gitu. Jadi misalnya saat mendefinisikan masalah itu kita apa sih yang mau kita cari gitu, mengetahui kadar karbohidrat dalam tempe. Berarti metodenya yang kita ambil adalah kuantitatif, berapa gram karbohidrat dalam 100 gram tempe. Lalu mendapatkan sampel yang representatif, jadi mengambil sampel secara acak dari produk tempe yang ingin dianalisis. Lalu persiapan sampelnya, misalnya tempe harus digiling, lalu pemisahan kimia, misalnya dengan ekstraksi lipida dengan soklet, jadi lemaknya dipisah dulu gitu ya. Lalu pengukurannya analisis karbohidrat dengan gula reduksi dengan metode Nelson, diukur dengan spektrofotometri. Lalu bisa dihitung hasil dan laporannya. Baik, untuk yang ketiga, metode dalam menyatakan kesalahan dan hasil. Jadi setelah konsentrasi analit pada sampel telah ditentukan, misalnya dalam 1 gram sampel tempe yang diambil itu ada 10%-nya karbohidrat gitu ya. Nah, kita akan konversikan jumlah analit tersebut pada sampel aslinya gitu. Misalnya dalam 1 gram tempe itu ternyata ada 10% karbohidrat, berarti kan karbohidratnya 0,1 gram. Nah, kalau dalam tempenya itu sampelnya adalah 100 gram, berarti itu dikalikan beratnya menjadi 1 dikali 100 gram gitu ya. Jadi ada berapa gram dalam 100 gram. Jadi ada konversi. Lalu jumlah tersebut dapat ditentukan dengan 2 cara, yaitu absolut. Absolut itu menentukannya dengan angka yang pasti. Misalnya seperti kita bilang dalam 10 buah mangga yang dipanen di kebun X ada 5 yang selalu busuk misalnya kayak gitu. Tapi ini jarang sekali dipakai, yang lebih sering dipakai adalah yang relatif. Jadi ditampilkan dalam satuan misalnya part per million, persen,
dari rata-rata hasil replikasi pengukuran. Lalu ukuran ketepatan presisi hasil pengukuran juga dapat ditampilkan dalam standar deviasi. Nah, ini nanti kalau yang sudah sudah lebih dalam pembahasannya nanti bisa belajar tentang standar deviasi. Nah, ini validitas metode dan kesalahan pengukuran. Analisis harus dilakukan dengan hati-hati dan teliti supaya hasilnya akurat. Akurat itu apa? Mendekati nilai sejatinya. Perbedaan hasil disebut dengan galat atau penyimpangan yang dikategorikan menjadi kesalahan pengukuran yang random atau acak atau sistematis. Jadi kesalahan random atau acak itu biasanya tidak dapat dihindari. Jadi kesalahannya itu sifatnya tidak konsisten gitu ya. Misalnya analisnya itu karena melakukan banyak pengukuran gitu, di pengukuran yang terakhir itu belum konstan misalnya beratnya, kadar abunya itu belum konstan, tapi dia merasa oh sudah konstan, lalu beratnya dicatat misalnya gitu. Nah, itu adalah yang random gitu, karena itu hanya saat itu saja salahnya gitu. Tapi kalau yang kesalahannya sistematis, konsisten ke satu arah bisa terjadi karena dalam proses pengukuran ada kesalahan yang terjadi secara menyeluruh pada semua perlakuan sampel. Misalnya bisa itu terjadi karena alat ukurnya yang tidak dikalibrasi. Jadi dia merasa menimbang sudah konstan kadar abunya sudah ternyata yang salah adalah timbangannya gitu. Jadi di semua sampel itu terjadi kesalahan gitu. Atau bisa juga saat melakukan perlakuan sampel itu ada yang lupa tidak dilakukan, prosedurnya kelewatan gitu. Misalnya seharusnya pada analisis ini itu diberikan semua sampel diberikan HCl supaya terhidrolisis dulu misalnya seperti itu. Tapi ternyata analisnya lupa gitu. Jadi semua sampel tidak diberikan HCl. Nah, nanti hasilnya juga akan salah dan salahnya adalah sistematis karena salahnya semuanya. Nah, gambar ini saya buat untuk lebih mudah memahami tentang kesalahan gitu ya. Jadi kalau akurat dan presisi itu nilainya benar dan stabil, konsisten. Jadi ini yang mahasiswa A, ini bisa dilihat bahwa hasilnya itu mengumpul di tengah gitu ya. Nilai sejatinya itu di tengah, tepat, dan hasil pengukurannya itu ya di dekat-dekat nilai sejatinya itu, jadi tidak akan melenceng terlalu jauh. Nah, yang mahasiswa B itu hasilnya konsisten, jadi di angkanya tuh hampir sama, tapi ternyata dia tidak mendekati nilai sejati gitu. Jadi, nah ini yang disebut dengan kesalahan yang sistemik gitu ya, jadi sistematis. Semuanya pengukurannya jadi salah. Nah, ada lagi yang dia tidak akurat dan tidak presisi. Jadi sudah tidak mendekati nilai sejati, hasilnya tidak konsisten gitu. Nah, misalnya ini mahasiswa C. Jadi ini bisa dilihat galatnya seharusnya dia berkisar angkanya ini 10,1. Ternyata mahasiswa B itu ada galat atau penyimpangan 2 poin gitu ya. Lalu mahasiswa C ada penyimpangan 1,8 tapi dia hasil pengukurannya itu tidak konsisten atau tidak presisi. Nah, ini yang saya tambahkan, mungkin bisa dicek di Google Classroom, materinya sudah saya update. Gitu. Jadi ada penentuan galat gitu ya. Jadi galat itu atau error itu bisa dibagi menjadi dua. Galat absolut dan galat relatif. Jadi kalau absolut itu berapa sih beda nilai hitung dengan nilai sejatinya. Kalau yang galat relatif itu adalah besarnya persen galat dibandingkan dengan nilai sejatinya. Jadi ini contohnya. Menurut baku rujukan dalam 100 gram tempe terdapat 40% karbohidrat, berarti ada 40 gram. Nah, sekelompok siswa melakukan analisis karbohidrat dan mendapatkan rata-rata hasil dari 3 kali pengulangan adalah 50 gram. Hitung galat absolut dan relatifnya. Jadi galat absolut itu tinggal dikurangi dari nilai hitungnya kita dengan nilai sejatinya gitu, rujukannya. Nah, galat relatif itu adalah banyaknya persen galat dibandingkan dengan nilai sejatinya. Jadi 10 gram dibagi nilai sejatinya itu
40 gram, sorry ini salah berarti dibaginya 40 gram dikali 100%. Berarti galatnya itu adalah 25%. Nah, ini galat yang sangat besar ya, 20%. Gitu. Jadi jangan sampai galatnya itu memang sangat besar sehingga apa yang kita hitung, apa yang kita analisis itu hasilnya tidak dapat dipercaya. Baik, untuk materi ini sekian saja.